Rohmu, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatimu, kata-kata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya.
Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Ada ombak dalam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, beri sorak-sorai bagi Dia. Baik, firman Tuhan kita masih dalam tema yang sama di bulan Maret, Lest We Forget, yang artinya jangan dilupakan, ya, artinya kebaikan Tuhan itu jangan kita lupakan. Dan di minggu yang kedua kita belajar bahwa tanggung jawab Anda dan mujizat Tuhan, bahwa kita itu harus bertanggung jawab di dalam yang namanya ketika kita menerima mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kalanya walaupun cukup jarang ya, di dalam film yang diproduksi oleh Hollywood ada satu pesan yang sangat berharga yang untuk kita renungkan. Pesan berharga tersebut salah satu contohnya adalah apa yang disampaikan dalam film seri yang pertama dari trilogi film Spider-Man yang dibintangi oleh seorang aktor bernama Tobey Maguire. Nah, dalam film layar lebar tersebut yang diproduksi pada tahun 2022, di sana dikisahkan ada seorang pelajar yang masih SMA yang bernama Peter Parker, yang bersangkutan tersebut digigit oleh seekor laba-laba.
Hal itu terjadi ketika yang bersangkutan sedang mengunjungi sebuah laboratorium di Universitas Columbia. Nah, sebagai akibat gigitan laba-laba tersebut, Peter Parker memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia mampu bergerak refleks dengan sedemikian cepat, bahkan dia mampu berlari, bahkan mampu melakukan kesanggupan-kesanggupan yang di luar kemampuan manusia. Nah, setelah peristiwa kejadian itu, beberapa waktu kemudian, pamannya yang bernama Uncle Ben itu sedang mengantar Peter Parker ke sekolah. Di dalam mobil, di depan sekolah tersebut, Uncle Ben berkata seperti berdemikian kepada Peter Parker, "Remember, with great power comes great responsibility." Yang artinya, seiring kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Nah, pesan inilah yang mengakibatkan di kemudian hari Peter Parker menyadari bahwa kemampuan yang ia miliki haruslah disikapi dengan tanggung jawab yang benar. Ya, ini apa? Kekuatan tersebut dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Itu sebabnya setelah dia lulus sekolah, ya, ia dengan menggunakan kostum Spider-Man, tokoh komik yang sangat terkenal ini, Peter Parker menggunakan kemampuan yang ia miliki itu untuk menegakkan keadilan di berbagai peristiwa yang ia alami. Nah, memang di dalam yang namanya kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Kalau bahasa Alkitab, kepada yang banyak itu, yang dipercayakan yang banyak, diminta pertanggungjawaban yang banyak. Betul, saudara? Kalau yang sedikit, tentu tanggung jawabnya sedikit. Nah, sebagai contoh juga, kepada polisi yang diberikan senjata api sebagai kekuatan, polisi tersebut haruslah menggunakan kepercayaan tersebut dengan bertanggung jawab. Kalau polisi tersebut tidak mempunyai tanggung jawab ketika dipercayakan menggunakan senjata api, maka bisa jadi senjata api tersebut dipergunakan bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi bisa merugikan orang lain. Begitu juga, bukan hanya polisi ini saja yang bertanggung jawab, tetapi masyarakatnya yang juga memperoleh manfaat dari kekuatan si polisi ini yang memegang senjata api ini, masyarakatnya juga harus hidup dalam bertanggung jawab. Bukan karena ada Pak polisi yang punya senjata api, lalu kalau saya keluar rumah, ya nggak apa-apa, ada polisi kok, mereka punya senjata api, kalau saya keluar rumah saya biarkan saja terbuka, saya biarkan aja terbuka lebar, aman, itu ada polisi. Enggak juga, saudara, betul? Saudara harus bertanggung jawab. Nah, demikian juga pula dengan orang yang telah mengalami mujizat. Mereka harus menanggapi mujizat yang telah mereka alami tersebut secara bertanggung jawab. Bukan karena engkau telah mengalami mujizat terus engkau berkata, hidupku ini karena mujizat Tuhan. Kalau aku hidup sekarang karena mujizat Tuhan, usahaku maju sekarang karena mujizat Tuhan, kalau tubuhku sehat sekarang itu karena mujizat Tuhan. Oleh karena itu aku tidak usah hidup secara bertanggung jawab. Itu adalah sikap yang keliru. Itu adalah sikap yang salah. Justru ketika kita menanggapi mujizat Tuhan itu, kita harusnya hidup dengan lebih bertanggung jawab.
Nah, prinsip yang penting inilah yang dapat kita lihat dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang 10 sampai ke yang ke-12. Di dalam bagian Alkitab ini dikisahkan apa yang umat Israel lakukan saat itu yang dipimpin Yosua setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, sebagaimana yang dicatat dalam Yosua pasal yang keempat yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Sesudah mereka menyeberangi sungai Yordan, maka selanjutnya di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, apa yang orang Israel lakukan? Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai dengan 12, firman Tuhan, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Seperti yang baru tadi saya sampaikan, ayat-ayat yang baru kita baca ini adalah ayat-ayat di mana saat itu orang Israel sudah menyeberangi sungai Yordan. Mereka sekarang tiba di wilayah negeri Kanaan. Tempatnya namanya Gilgal. Nah, di sini perlu kita pahami dan penting untuk diingat bahwa kalau orang Israel bisa tiba di tempat itu semua karena pertolongan Tuhan. Betul? Dari mereka di Mesir, di perbudakan Mesir, Tuhan melakukan mujizatnya yang luar biasa. Ada 10 tulah untuk bisa mengeluarkan mereka. Bahkan Tuhan membelah laut Teberau supaya mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Bahkan Tuhan memberkati mereka, menyediakan mereka makanan minuman selama 40 tahun. Bahkan yang baru kita pelajari di minggu yang lalu, Tuhan membuat sungai Yordan, aliran sungai Yordan terputus. Padahal waktu itu sedang sebak, sedang banjir. Pada akhirnya mereka mampu menyeberangi. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa mujizat Tuhan, orang Israel tidak akan pernah sampai di tempat yang bernama Gilgal tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita menganalisa ya Yosua pasal yang kelima ayat yang 10 sampai ayat yang ke-12 ini, dengan memperhatikan ayat-ayat ini, kita dapat melihat dan dapat mengambil kesimpulan bahwa mujizat yang telah dialami oleh orang Israel tersebut mereka tanggapi dengan sikap yang bertanggung jawab. Di dalam hal tersebut ada 3 hal yang dapat kita pelajari tentang sikap yang sepatutnya di dalam menanggapi mujizat Tuhan. Yang pertama, sikap yang sepatutnya terhadap mujizat Tuhan yang pertama adalah mujizat harus ditanggapi dengan sikap bersyukur. Sikap ini merupakan sikap yang sepatutnya. Bu Justinop karena ini langsung bilang ke saya, Pi, lebih baik papi yang menyampaikan. Kenapa? Ini sensitif katanya. Waktu dikirim bahannya ini, Bu Justinop sudah belajar. Tetapi kemudian waktu sampai di poin yang pertama, dia bilang, papi aja yang menyampaikan. Kenapa? Poin yang pertama ini saudara, ini bukan karangan saya saudara, ini dari pusat. Ini bisa banyak orang yang kena sindir saudara. Bisa orang yang banyak kena. Jadi Bu Justinop bilang, udahlah papi aja lah untuk ini, nanti mami minggu depan. Dan saya rasa ini memang benar saudara.
Jadi kalau saudara dengar ini, saudara merasa tersinggung, puji Tuhan saudara. Berarti firman Tuhan ini menggelitik saudara. Amin. Menggelitik saudara. Ini bukan karangan Pak Stephen, bukan saudara. Ini memang dari sana. Jadi kalau saudara nanti dengar, oh ya kayaknya ini menegur saya, mengingatkan saya, ya puji Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah, poin yang pertama, mujizat harus ditanggapi dengan sikap bersyukur. Kenapa? Karena bila Tuhan melakukan mujizatnya, itu adalah untuk menunjukkan kebesarannya. Guna apa? Guna menolong umatnya. Nah, kalau dalam hal ini, dalam konteks bangsa Israel, Tuhan itu menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas itu dengan apa? Dia membelah laut Teberau, mengeringkan air sungai Yordan. Bahkan di dalam kasihnya ia memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun itu. Pertanyaannya sekarang, bukankah sepatutnya orang Israel yang mengalami kebaikan Tuhan tersebut wajib untuk bersyukur, saudara? Wajib tidak? Wajib. Tapi inilah yang menjadi masalah di dalam kekristenan. Orang suka sekali mencari Tuhan ketika sedang mengalami masalah. Tetapi ketika ia sudah selesai di dalam permasalahannya, ditolong Tuhan, ia lupa kepada Tuhan. Betul atau betul? Ini sama seperti orang tidak akan ingat punya gigi sampai ketika giginya sakit, baru dia ingat, oh ada gigiku. Itu sama seperti orang tidak ingat punya kepala sampai kepalanya terbentur ke dinding, atau ketika ia sakit kepala baru ia sadar, oh saya punya kepala. Demikian juga orang seringkali punya kecenderungan ingat Tuhan ketika mengalami masalah. Tetapi ketika masalah tersebut sudah selesai, maka seketika itu juga ia lupa kepada Tuhan. Betul? Tidak sedikit orang yang baru mencari Tuhan ketika dia mengalami masalah. Dalam situasi seperti itu, ya, ketika mengalami masalah, ibadah tiap minggu hadir. Pertemuan doa Selasa dan Rabu hadir. Hari Kamis ada kesan hadir. Bahkan pertemuan kaum pria, padahal dia bapak-bapak, dia juga hadir, saudara. Kenapa? Karena dia berusaha mencari Tuhan ketika ia mengalami masalah. Ia bertekun mencari Tuhan ketika menghadapi masalah. Akan tetapi ketika Tuhan sudah menolong dengan mujizatnya, persoalannya bisa teratasi. Bahkan ia mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Seketika itu juga kegiatan-kegiatan ibadahnya mulai ditanggalkan. Ini Pak Stephen bukan ngarang ya saudara. Ini dari Pak Bambang. Makanya Wisino kasihin ke Pak Stephen aja. Nanti banyak orang yang tersinggung. Jangankan ibadah seminggu sekali, ibadah sebulan pun satu kali ia tidak hadir. Jangankan doa hari Kamis ataupun kesan, ibadah yang setiap minggu pun ia sudah mulai tidak hadir. Bahkan sebulan sekalipun tidak hadir. Ketika apa? Masalahnya sudah selesai. Ketika pertolongan Tuhan telah ia alami. Ketika ia mengalami banyak berkat, lupa. Betul saudara? Ya. Nggak ada yang seperti ini tuh di tempat ini. Cuma banyak pindah dari luar ke tempat ini. Jadi mulai banyak di tempat ini seperti itu.
Saya kemarin bercanda di Kesan, saya bilang jemaat AKBP itu luar biasa, saya bilang. Kenapa? Karena mereka biasanya hadir 2 kali dalam setahun ibadah. Yang pertama Paskah, yang kedua Natal, atau bisa juga awal tahun. Itu udah saya bilang luar biasa mereka. Ternyata ada yang lebih luar biasa dari jemaat HKBP, ya ini jemaat GKBP, saudara. Baik Natal maupun tahun baru tak ibadah, saudara. Makanya saya bilang lebih luar biasa, saudara. Lebih luar biasa. Natal dan tahun baru juga tak hadir, saudara. Ini lebih luar biasa. Inilah kalau kita sudah mulai melupakan Tuhan. Ya. Ketika ditanya, kemana? Kok hari Minggu tidak ibadah? Iya, lagi sibuk mengerjakan berkat Tuhan, lagi sibuk mengerjakan yang Tuhan kasih. Padahal lagi malas-malasan tidur di rumah, padahal lagi jalan-jalan ke pantai, padahal lagi bersepeda santai di hari Minggu. Itulah orang yang melupakan Tuhan. Itulah yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Yaitu apa? Hanya ingat kepada Tuhan ketika mereka memiliki keperluan atau kesusahan, dan melupakan Tuhan ketika Tuhan telah menolong mereka dengan mujizatnya. Sungguh suatu sikap yang keliru dan tidak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab, dia akan bersyukur kepada Tuhan ketika mengalami mujizat ataupun sesudah mengalami mujizat. Nah, inilah sikap menghargai Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Nah, sikap seperti inilah, sikap menghargai, sikap bertanggung jawab inilah yang ditunjukkan oleh umat Tuhan dengan mereka merayakan Paskah di Gilgal, sebagaimana yang ditulis di ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, sementara mereka berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Nah, kalau kita menilik apa yang dikatakan atau apa yang dicatat dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, di sana dikatakan bahwa perayaan Paskah itu adalah suatu ibadah untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Berarti salah satu tujuan daripada perayaan Paskah itu adalah mengucap syukur, bersyukur atas pertolongan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan bagi umatnya. Orang Israel ini mereka merayakan Paskah tersebut, mengingat kebaikan tersebut, mereka beribadah. Dan ini yang dikerjakan oleh umat Tuhan, oleh orang Israel tadi yang berada di Gilgal. Singkat kata, orang yang tahu menghargai kasih dan kuasa Tuhan akan menanggapi mujizat yang telah ia alami dengan sikap bersyukur. Sikap bersyukur yang antara lain ia tunjukkan melalui ibadahnya kepada Tuhan. Jangan ketika sudah mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, melupakan Tuhan. Ibadah pun tidak dilakukan. Alasan mengurus inilah, mengurus itulah, pergi ke sanalah, pergi ke situlah. Itu adalah suatu sikap yang tidak bertanggung jawab. Itulah sikap yang melupakan kebaikan Tuhan. Bukan hanya pada saat ia mengalami mujizat, ia beribadah kepada Tuhan,
Tetapi sesudah ia mengalami mujizat, bahkan di sepanjang kehidupannya, hidupnya beribadah kepada Tuhan. Nah, selanjutnya yang kedua, ya, kalau tadi ditanggapi dengan syukur, ya, ucapan syukur. Yang kedua, mujizat Tuhan harus ditanggapi dengan sikap rendah hati. Di dalam sikap rendah hati, orang menyadari kalau Tuhan menolong dirinya itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan karena ia berhak untuk ditolong atau Tuhan wajib untuk menolong dirinya. Enggak ada seperti itu, saudara. Kalau Tuhan menolong kita, itu semata-mata karena anugerahnya, bukan karena kita berhak, atau bukan karena Tuhan wajib menolong kita. Emang Tuhan bawahan kita? Emang Tuhan bisa kita suruh-suruh? Kalau dia Tuhan bisa kita suruh-suruh, lebih tinggilah derajat kita, ya kan? Kita bisa suruh, perintahkan. Tidak. Tapi kalau Tuhan menolong kita, itu semata-mata karena kebaikannya, semata-mata karena anugerahnya, bukan karena kita berhak, atau bukan karena Tuhan wajib menolong kita. Nah, di sini kembali kita melihat persoalan yang besar dalam kehidupan banyak orang. Nah, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa Tuhan wajib menolong dirinya, dan ia berhak untuk menuntut Tuhan agar memberikan pertolongan dalam hidupnya. Nah, sebagai akibat, kalau Tuhan sudah menolong dirinya, maka bukan saja ia tidak berterima kasih kepada Tuhan, tetapi malahan ia membangga-banggakan kehebatan dirinya. Singkat kata, tujuan orang tersebut dalam menceritakan mujizat yang telah ia alami bukan agar mengagumi Tuhan, tetapi agar orang memuji-muji kehebatan dirinya. Nah, sikap seperti inilah yang ada pada sikap seekor katak yang ditolong oleh 2 ekor bangau. Ini sering diceritakan, saudara. Cerita ini, pada waktu itu ada 2 ekor bangau dan seekor katak yang berada dalam satu kolam yang permai. Kolam tersebut punya banyak air, sehingga kolam tersebut mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Hanya saja kehidupan mereka yang indah ini mulai terganggu. Kenapa? Karena musim kemarau telah tiba. Sebagai akibat, kolam yang tadi terisi air sekarang mulai mengering. Kolam tersebut mengering, tentu mereka harus pindah untuk mencari tempat berair lainnya. Mengapa? Kalau mereka berada di situ, tentulah mereka akan mati kehausan, tidak punya air, ya. Sehingga mereka harus pergi untuk mencari kolam air yang lain. Nah, bagi burung bangau tentu tidak ada masalah untuk pergi mencari tempat yang ada air, persediaan air lainnya. Mereka tinggal terbang. Tetapi akanlah menjadi masalah bagi sang katak. Sang katak tersebut tidak bisa terbang. Nah, melihat sahabat mereka ini, si katak ini, nggak mungkin kita tinggalkan ini Le. Kan satu, si bangau ngomong sama yang satu lain, nggak mungkin kita tinggalkan, harus kita bawa dia. Le, gimana lain caranya biar kita bisa bawa ini katak ini, biar bisa dia sama-sama kita cari tempat air lainnya. Berpikirlah si bangau yang satu. Kemudian setelah berpikir lama, akhirnya si bangau yang satu bilang, aku ada ide. Ambil sebuah ranting, katanya. Yang satu aku gigit dengan paruhku, ujung yang satu, ujung yang lain kau gigit dengan paruhmu. Nah, nanti kau kau gigit juga bagian di tengahnya, supaya kita bisa pergi, mengangkat engkau pergi mencari tempat yang berair lainnya. Wow, ide yang sangat cemerlang, ide yang luar biasa. Akhirnya pun mereka melakukannya. Bangau yang satu gigit ujung ranting, yang satu ujung ranting, si katak gigit yang di tengah. Mereka pun terbang. Nah, ketika mereka terbang, mereka melintasi sebuah ladang. Di ladang tersebut ada seorang petani yang sedang bekerja. Melihat hal itu,
Sang petani begitu tercengang luar biasa. Wow, dia katakan, hebat sekali ide kalian. Siapa yang punya ide itu? Katanya kan, petani berkata seperti itu. Tampaknya si katak lupa daratan. Ia merasa bahwa itu adalah idenya. Dia pun membuka mulutnya. Dan ketika ia membuka mulutnya, seketika itu juga ia terjatuh dan terhempas mati. Itulah sikap yang sombong dalam diri seorang katak. Padahal dia sudah ditolong. Idenya dari sang bangau, tapi merasa bahwa dirinya lah, sikap hatinya tidaklah rendah hati. Nah, itu juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Merasa kalau mujizat Tuhan itu ya karena Tuhan itu wajib menolong dirinya. Saya ini berhak untuk ditolong Tuhan. Sehingga ia mulai menyombongkan diri, mengancam-ngancam Tuhan, betul? Awas Tuhan. Awas Tuhan. 1 kali, 2 kali, 3 kali enggak, Tuhan tolong, awas. Lupa kalau dia ditolong itu karena kemurahan Tuhan saja, kebaikan Tuhan. Harusnya mujizat itu apapun yang kita alami harus ditanggapi dengan sikap yang rendah hati. Kalau saya mengalami mujizat Tuhan bukan karena saya hebat, kalau saya mengalami mujizat Tuhan bukan karena saya wajib atau berhak untuk ditolong Tuhan, tetapi kalau saya ditolong Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan belaka, semua karena anugerah Tuhan. Nah, pengakuan seperti itulah yang diungkapkan oleh umat Tuhan dengan mereka merayakan Paskah di Gilgal. Seperti yang telah kita baca di ayat 10 tadi, Saudara, ya. Umat Tuhan mengakui bahwa hanya karena pertolongan Tuhan sajalah mereka dapat tiba di negeri Kanaan. Hal itu bukan karena mereka berhak, hal itu bukan karena Tuhan wajib menolong mereka, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Itu sebabnya mereka tidak memuji-muji diri mereka, tapi mereka dengan merendahkan hati, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka mengakui bahwa kalau mereka tiba di tempat itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Semua karena pertolongan Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga, sikap yang sepatutnya. Yang pertama tadi harus diiringi dengan ucapan syukur. Yang kedua apa tadi, Saudara? Dengan rendah hati. Yang ketiga, Saudara mau baca 1, 2, 3 ya? Nah, ini yang penting ini. Ini juga yang sangat penting. Memang mujizat itu terjadi bukan karena kehebatan kita, betul? Tetapi karena pertolongan Tuhan. Namun bukan berarti kita itu hanya diam berbangku tangan dan tidak berupaya apapun juga karena kita berpikir Tuhan pasti tolong saya. Itulah sikap yang malas dan sikap yang tidak bertanggung jawab. Ini sering nih saya, Tuhan update dia di Facebook atau status, tolonglah saya ya Tuhan, berikanlah saya jalan, katanya. Doanya mantap kali, tapi ngapain di rumah tidur? Itu sikap yang malas dan tidak bertanggung. Tuhan kasih nggak mujizat dalam hidupnya? Kasih. Ya, ini apa? Napas kehidupan, kesehatan, kan mujizat, Saudara. Saudara bayar oksigen tuh mahal loh. Mahal loh, nggak percaya Saudara? Tapi saya nggak mendoakan ya. Nanti kalau Saudara lihat orang yang pernah sakit jantung, itu oksigen tuh mahal, Saudara. Jadi kalau Saudara bisa menghirup oksigen ini gratis, ini mujizat, Saudara. Amin. Amin. Tapi oleh karena itu kita tidak boleh punya sikap malas dan tidak bertanggung jawab. Nah, inilah sikap untuk bertanggung jawab, inilah
Sikap untuk rela bekerja keras seperti inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada umatnya di Gilgal. Nah, kalau saudara tahu cerita bangsa Israel selama 40 tahun, ini yang sekolah minggu maupun yang sudah lama menjadi Kristen, selama 40 tahun itu orang Israel dicukupkan kebutuhan mereka dengan apa tuh saudara? Ibu Istinop jangan langsung ngomong gitu, jadi terbongkar. Udah ngomong aja sini ya. Nah, selama 40 tahun itu mereka setiap hari Tuhan kasih mana. 40 tahun saudara, makanan free saudara, enak nggak? Setiap pagi mereka bangun pagi, di sebelah perkemahan mereka sudah ada mana, tinggal pungut sesuai kebutuhan. Selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka dipelihara Tuhan, mereka diberikan makanan mana. Kalau kita baca Keluaran 16 ayat yang ke-31, dijelaskan bahwa bentuk mana itu seperti serpihan-serpihan tipis yang berwarna putih seperti biji ketumbar, dan rasanya itu enak manis seperti madu saudara. Nah, setiap pagi itu umat Tuhan itu dapat itu terus ya, dapat makanan gratis itu terus. Bangun pagi udah ada makanan gratis di sampingnya selama 40 tahun. Nah, tetapi kalau kita baca ketika mereka telah tiba di Gilgal dan mereka selesai merayakan perayaan Paskah, di ayat 11 sampai 12 ditulis seperti ini saudara. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, negeri Kanaan itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu apa dikatakan? Berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara bisa melihat, hanya ketika setelah mereka tiba di negeri Kanaan, mananya berhenti. Pertanyaannya, kenapa kok mananya harus berhenti saudara? Apakah karena Tuhan itu saya itu berkuasa menurunkan mana hanya sampai 40 tahun aja ya, lewat 40 tahun udahlah nggak bisa lagi, nggak sanggup saya. Apakah karena itu saudara? Lalu kenapa mana tersebut berhenti, tidak lagi diberikan kepada orang Israel? Kalau seandainya sampai hari ini Tuhan menyediakan mana terus, mungkin seluruh dunia ini akan mengaku, wow luar biasa ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub yang disapa, yang kita sapa di dalam nama Yesus Kristus, luar biasa ya, ada setiap hari makanan. Tapi kenapa? Kenapa setelah mereka tiba di negeri itu, kenapa selama 40 tahun kemudian mana itu berhenti, tidak lagi diberikan? Kenapa saudara? Ada yang bisa memberikan jawaban? Jangan Bu Istinop. Ada yang bisa memberikan, kenapa kok berhenti mana tersebut dicurahkan? Setelah 40 tahun loh setiap hari diberikan. Tetapi ketika mereka sudah tiba di negeri itu, mana tersebut berhenti. Dan setelah itu, ini Pak Damanik. Pak Damanik, berikan tepuk tangan untuk Pak Damanik. Berarti Pak Damanik menyimak poinnya. Ya supaya mereka bekerja dengan keras sudah cukup. Selama 40 tahun dalam perjalanan mereka kan suka berpindah-pindah. Nggak mungkin mereka bercocok tanam, betul? Apalagi di padang gurun. Tetapi sekarang ketika mereka sudah tiba di negeri yang dijanjikan, negeri yang berlimpah susu dan madu, sekarang saatnya mereka harus bertanggung jawab. Dengan apa? Bekerja keras. Tuhan stop mananya, tidak lagi kasih. Itu artinya saudara, kalau Tuhan ada banyak kasih mujizat dalam hidup saudara,
harus pergunakan segala mujizat kebaikan itu dengan sikap bertanggung, karena akan ada saatnya berhenti, saudara. Haleluya. Ada saatnya berhenti supaya saudara apa? Hidupnya bertanggung jawab. Supaya hidupnya saudara apa? Bekerja keras. Dan itu yang Tuhan lakukan. Bila Tuhan tidak lagi menurunkan mana sejak di Gilgal, maka hal tersebut adalah karena Ia bermaksud mengajar umatnya tentang pentingnya hidup secara bertanggung jawab. Sekarang mereka sudah tiba di negeri yang berlimpah susu dan madu. Sekarang kalian usahakan. Disitulah, dari situlah kalian akan bisa hidup. Dan kalau kita baca di ayat 11, ya, pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, saudara. Ya, ini roti yang tidak beragi dan bertigandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, nggak dikasih free lagi, saudara. Makanya jangan mau mengharapkan mujizat Tuhan free terus. Udah dikasih free, dipergunakan dengan hidup bertanggung jawab. Jangan kalau ada orang yang ngasih berkat, ngasih mujizat pertolongan kepada Anda, maunya mau free, mau enak terus. Tapi pergunakan itu dengan sikap hidup bertanggung jawab, bekerja keras. Lihat ini, saudara. Selama 40 tahun memang Tuhan kasih. Tetapi selebih itu, setelah mereka masuk, tidak lagi dikasih oleh Tuhan makanan gratis itu. Nah, di sini Tuhan mengajarkan untuk hidup bertanggung jawab. Di sini Tuhan mengajarkan tentang pentingnya hidup bertanggung jawab, pentingnya untuk hidup bekerja keras. Jadi jangan mau berpikiran, wah kalau ikut Tuhan enak, ada mujizat yang Tuhan kasih. Habis itu ya sudah, saya sudah tidak usah berupaya apapun juga. Yang penting berlipat tangan aja menunggu mujizat Tuhan. Oh saudara, itu Kristen mana itu yang kayak gitu, saudara? Nggak ada kekristenan seperti itu. Tuhan memang sediakan mujizatnya, tetapi bukan berarti Tuhan menghendaki agar engkau hanya berpangku tangan dan bersikap malas-malasan, hidup tidak bertanggung jawab. Kau perlu bekerja keras. Amin. Kekristenan bukan hidup yang mudah. Haleluya. Haleluya. Kalau ada yang bilang ikut Tuhan itu jalannya mulus, saudara tersesat. Ikut Tuhan tuh jalannya berliku, saudara. Ikut Tuhan tuh jalannya penuh tantangan, saudara. Kalau semua mulus, saudara, waduh. Bahaya, saudara, terlena nanti, saudara. Haleluya. Tapi karena berliku, penuh tantangan, penuh kesukaran, akan tetapi di sanalah mujizat Tuhan sediakan. Amin. Nah, yang menjadi persoalan, acap kali orang tidak mau membedakan mana yang seharusnya menjadi tanggung jawab dirinya dan mana bagian yang Tuhan itu untuk mengerjakannya. Seharusnya hal-hal yang mustahil ia serahkan kepada Tuhan di dalam iman, dengan memohon agar Tuhan menolong dan melakukan mujizatnya. Sedangkan hal-hal yang tidak mustahil harus ia kerjakan secara bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang murid, Tuhan Yesus, berkatilah aku supaya aku besok lulus ujian dengan nilai yang tinggi. Tetapi kemana apa yang dilakukan orang yang berdoa tersebut? Main game, jalan-jalan, pergi main-main. Kira-kira saudara, masuk akal nggak, saudara? Masuk akal, saudara? Ya akan masuk akal. Harusnya ia mengerjakan hal-hal yang bisa ia kerjakan. Setelah itu baru ia menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dengan apa dia bertanggung jawab? Ya seorang pelajar harus belajar tekun, belajar dengan rajin.
belajar dengan sungguh-sungguh, baru ia menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Haleluya. Itu sama seperti orang yang berjudi, saudara. Tuhan Yesus, berkatilah supaya saya menang judi ini, katanya. Saudara, yang harus ia kerjakan, harusnya ia bekerja dengan keras. Baru Tuhan bisa berkati ia. Serahkan hasilnya sama Tuhan. Jangan yang keblinger cara berpikirnya. Seringkali hal-hal yang bisa ia kerjakan dan yang harusnya ia kerjakan secara bertanggung jawab tidak ia kerjakan. Tetapi ia mau meminta hasil yang di luar dari kemampuannya. Luar biasa ini manusia kayak gini. Satu hal tobat, saudara. Perlu sikap hidup bertanggung jawab. Amin, saudara. Hidup bertanggung jawab. Kerjakanlah hal-hal yang bisa engkau kerjakan, dan serahkanlah kerjaan atau perkara yang tidak engkau mampu bisa kerjakan. Jangan dibalik ya, saudara. Apalagi jangan disuruh-suruh Tuhan melakukan yang nggak masuk akal. Haleluya. Selalu ingat ini. Jangan dilupakan kebaikan Tuhan. Ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi di dalam hal itu semua, kita haruslah senantiasa mengucap syukur. Jangan engkau lupakan Tuhan ketika engkau setelah mengalami kebaikan Tuhan. Jangan hanya engkau ingat Tuhan ketika engkau mengalami masalah, tetapi begitu masalahmu selesai engkau melupakan Dia. Janganlah dilupakan. Yang kedua, saudara harus mengingat kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan, hal itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak atau kita pantas, atau karena Tuhan memang wajib menolong saya. Tapi kalau saya ditolong Tuhan sampai dengan hari ini, semata-mata karena anugerahnya. Dan yang ketiga, setiap mujizat yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, haruslah disikapi dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras. Saya seringkali mengatakan ini kepada jemaat. Dua hal aja yang membuat orang menjauh dari Tuhan. Yang pertama sudah pasti kesukaran, ya kan? Karena mengalami kesukaran, mengalami tantangan mulai. Tapi yang kedua yang seringkali membuat orang menjauh dari Tuhan adalah berkat, saudara. Jangan saudara nggak percaya ini. Saudara lihat, ketika orang sudah mengalami berkat Tuhan, pekerjaannya maju, usahanya makin maju, pasti ujung-ujungnya mulai lupa kepada Tuhan. Saudara nggak percaya? Saudara cari aja lah, banyak lah orang di sekitar saudara itu. Nanti lihat sendiri. Kenapa? Ketika dia mulai mengalami berkat Tuhan, usahanya maju, mulai apa? Sibuk. Nggak bisa ibadah, kerjaan banyak. Saudara ingat ya, berkat itu bukan hanya harta loh. Nafas kehidupan. Anak itu berkat tidak? Berkat tidak anak itu, saudara? Berkat. Tetapi seringkali anak dijadikan alasan untuk orang tidak beribadah, betul? Makanya tadi saya bilang, memang dua hal yang menjauhkan orang dari Tuhan. Yang pertama kesukaran, tetapi yang kedua berkat. Dikasih anak sama Tuhan, dikasih usahanya maju, gak bisa ibadah, Pak. Banyak orderan, gak bisa ibadah, Pak. Banyak kerjaan, harus pergi ke kota A, ke kota B, ke kota C. Yang kemudian gak bisa ibadah, repot kali. Tuh kan, saya bilang dua hal kan. Yang pertama kesukaran, tapi yang kedua berkat. Mulai ada uangnya. Udah mau kemana? Jalan-jalan kita. Mau ke pantai mana ini? Mau ke mana? Dan sebagainya. Dua hal, saudara. Jadi saudara harus hati-hati. Karena dua hal ini yang menjauhkan orang daripada Tuhan. Kayak khotbah Pak Bambang ini. Ya. Usahanya mulai maju,
Tanya kemana? Kok nggak ibadah? Ada acara bersepeda. Dulu boro-boro ingat acara bersepeda. Ke gereja terus, berdoa terus. Karena lagi sukar sekarang. Udah mulai uangnya ada, hartanya mulai ada. Kemana nggak ibadah? Ada acara bersepeda. Itulah dua hal. Yang pertama kesukaran, yang kedua berkat. Oleh karena itu diperlukan sikap bertanggung jawab, saudara. Ketika saudara mengalami kebaikan Tuhan, ada tanggung jawab Anda di sana. Disikapi dengan penuh ucapan syukur, disikapi dengan rendah hati, dan disikapi dengan hidup bekerja keras, bertanggung jawab. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan. Di bulan ini kami belajar untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar dari bangsa Israel. Mereka mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Mereka mengingat Tuhan dengan mengadakan perayaan Paskah, suatu ibadah di mana mereka mensyukuri segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan bagi umatnya. Dan kami juga hari ini belajar bahwa ketika Tuhan telah menuntun mereka dengan mujizat-Mu ya Tuhan, mereka tiba di negeri Kanaan. Tuhan berhenti menurunkan mana dalam hidup mereka, karena mereka harus berupaya bekerja keras, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Hari ini kami belajar pelajaran penting ya Tuhan, bahwa di dalam segala hal mujizat Tuhan itu begitu banyak dalam kehidupan kami. Hari ini kami diajarkan untuk tidak melupakan Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri kami dari ibadah kepada Tuhan, bahkan tidak membuat kami terlena atas setiap berkat Tuhan, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang malas. Tetapi sebaliknya ya Tuhan, jika kami mengalami mujizat Tuhan, kami tanggapi dengan penuh ucapan syukur, dengan sikap kerendahan hati, dan dengan terus bekerja keras ya Tuhan. Terima kasih pelajaran yang sangat berharga ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.